Ustazah keliling Masjid Fatimah. Antusias warga di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mata Jeli, pada jelajah kali ini kita akan mengunjungi salah satu masjid yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, masjidnya itu Masjid Fatimah. Masjid ini berada di Simpang Sulsel Barat, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Mau tahu apa aja informasi terkait Masjid Fatimah? Yuk, ikuti Ustazah keliling Masjid Fatimah pada program Mata Jeli. Buka mata, jelajah ilmu dan inspirasi. Sebelum itu, yuk kita dengarkan sejarah tentang berdirinya Masjid Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami dari Takmir Masjid Fatimah akan menceritakan sejarah berdirinya Masjid Fatimah ini. Diawali tahun 2020 ya, sebenarnya masa Covid itu. Jadi pimpinan Muhammadiyah daerah Kota Malang mendapat wakaf tanah dari Bapak Ermono. Ceritanya beliau pernah di Malang, pernah jadi anggota HMI di Malang, pernah kuliah di Sriwijaya, pernah bekerja di Pemkot Malang, kemudian beliau terakhir sebagai Bupati Trenggalek. Dia ingat masih punya tanah di Kota Malang. Kemudian tanah ini seluas 1000 meter persegi diwakafkan kepada PDM Kota Malang. Cuma dengan satu amanah, mohon sebelum dibangun amal usaha yang lain, mohon dibangun masjid dulu. Kemudian sekitar tahun 2020, antara 2020 sampai 2021, itu kami ketemu juga rekan dari Bapak Ermono juga, bernama Dr. Safarudin Reva. Beliau spesialis mata, berkenan untuk membangun masjidnya. Ya, dimulai tahun 2001 kita mulai pembangunan yang semua bangunan didanai sama keluarga Safarudin Reva. Waktu itu di awal ada perjanjian, tanah ini 1000 meter persegi, mohon Muhammadiyah separuhnya dibeli oleh PDM Kota Malang. Kemudian tanah ini diserahkan kepada pimpinan Muhammadiyah cabang Blimbing. Di Blimbing, kebetulan di Pandanwangi ini, di Kelurahan Pandanwangi, belum ada ranting. Maka waktu itu Pak Budi Raharjo selaku ketua panti, Mas Mansur yang ada di Sulfat yang paling dekat dengan tanah Masjid Fatimah ini, minta untuk memulai panitia pembangunan Masjid Fatimah. Selanjutnya oleh pimpinan Muhammadiyah cabang dibentuk panitia pembangunan masjid. Nah, yang ketuanya Pak Budi Raharjo sekaligus waktu itu sebagai ketua panti Haji Mas Mansur di Jalan Sulfat 56 itu. Berikutnya kami akhirnya secara detail merencanakan dengan Pak Dr. Reva, ya, semua bangunan pokok akan dibiayai oleh beliau. Sedangkan yang lain itu silakan panitia, silakan Muhammadiyah untuk mencari sendiri. Alhamdulillah ya, dibangun ini akhirnya diresmikan, berhasil selesai diresmikan tanggal 2 bulan 2 tahun 2002. Kemudian 2002, 2003 sampai 2004 kegiatan pembangunan terus berjalan. Renovasi terus berjalan. Dan memang alhamdulillah begitu masjid ini diresmikan tahun 2002, dipakai sholat Jumat, tidak sampai 1 bulan ternyata antusias warga di sekitar itu cukup antusias untuk menjadi jamaah Masjid Fatimah, sehingga langsung penuh. Nah,
Waktu itu saya masih ingat, setelah 1 bulan diresmikan, 2 bulan diresmikan, ya ternyata puasa. Puasa, jamaah ternyata sangat antusias masuk, sehingga boleh dikatakan tidak pernah sampai bertahun-tahun nunggu jamaah banyak. Selama 3 tahun ini pembangunan renovasi tidak pernah berhenti, mulai pembangunan untuk ruang marbot, perbaikan kamar toilet dan kamar untuk wudhu, termasuk ruang TPG lantai 1, lantai 2, berhasil semua. Alhamdulillah di tahun keempat ini ternyata dari jamaah ada mewakafkan lagi di sebelah utara. Di sebelah utara itu seluas 10 kali 38. Ada sisa tanah dari pewakif 7 kali 38. Maka yang 10 kali 38 diwakafkan ke Masjid Fatimah. Kemudian yang 7 kali 38 itu disuruh beli juga. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mulai mengangsur senilai 800 juta, sudah mampu mengangsur 600. Ya. Perlu diketahui, sejarah nama Masjid Fatimah ini yang memberikan adalah Dr. Eva. Ini sebagai bentuk, katanya untuk apresiasi, kepingin nama ibunya, ibu beliau itu Dr. Eva, itu tertulis di sini. Nah, Muhammadiyah bersedia, monggo saja kalau untuk nama. Akhirnya jadilah namanya. Kebetulan yang meresmikan dulu Bapak Muhadjir Effendi yang waktu itu masih menjadi menteri. Kemudian yang hari ini kita mendapat tambahan tanah seluas 17 kali 38. Dr. Eva juga bersedia membangun untuk nanti sarana pendidikan anak-anak untuk bimbingan baca tulis Al-Quran. Nah, insya Allah akan dibangun sampai lantai 3, ya, lantai 1, 2. Dr. Eva dan keluarga sudah menyanggupi akan dana dari beliau. Yang lantai 3 nanti diserahkan pada jamaah. Itu sekilas sejarah berdirinya Masjid Fatimah. Kegiatan-kegiatan mulai dari Senin sampai Minggu lagi full ada kajian. Senin pada maghrib ada kajian kitab, kajian keislaman. Kemudian Selasa ada bimbingan baca Al-Quran untuk ibu-ibu pada maghrib. Rabu ada kajian lagi pada maghrib, kajian keislaman. Kamis ada bimbingan baca tulis Al-Quran ibu-ibu pada maghrib. Jumat ada bimbingan baca Al-Quran untuk bapak-bapak dewasa. Sabtu pada subuh, Minggu pada subuh ada kajian, jadi full seminggu ada kegiatan terus. Kemudian juga sejak berdiri sudah dibuka TPG, Taman Pendidikan Al-Quran, untuk anak-anak SD dan SMP. Alhamdulillah penuh sampai sekarang, lebih dari 150. Insya Allah nanti ke depan justru akan ditingkatkan menjadi rumah tauhid. Itu kegiatan harian. Untuk kegiatan puasa Ramadan, ya seperti nanti yang bisa dilihat, ya, mulai pelayanan takjil, berbuka, sampai pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kita selenggarakan itikaf, dan itu kita sediakan sahur bareng. Alhamdulillah untuk tahun ketiga kemarin peserta itikaf itu bahkan melebihi jamaah sholat tarawih malah. Hari-hari pertengahan sampai hari akhir biasanya kan jamaah tarawih ini semakin menyusut. Tapi 10 hari terakhir untuk itikafnya justru bahkan sampai pernah 200 lebih. Nah, itu kami tahu 200 lebih itu dari nasi sahur yang kita sediakan. Untuk ini pemilihan desain ini
bukan pilihan dari kami, itu tapi berbagai macam kegiatan dari Masjid Fatimah. Tapi memang selera dari pewakil sendiri Pak Dr. Eva. Nah, saya kira yang bisa saya sampaikan secara berdirinya Masjid Fatimah sampai hari ini, kami dari Takmir mengucapkan yang pertama terima kasih atas dukungan para jamaah muslim, muslimat, khususnya di wilayah Kota Malang yang selama ini selalu membantu kami dalam pendanaan baik bangunan maupun dalam operasional sendiri sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan Ramadan ini. Kemudian kami sampaikan juga mohon maaf kepada jamaah Fatimah khususnya, kemudian umat Islam Kota Malang pada umumnya, jika selama ini aspirasi yang ingin disampaikan pada kami Takmir Fatimah ternyata masih belum bisa kami layani dalam bentuk program konkret. Saya kira itu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mata Jeli, itu tadi penjelasan terkait sejarah Masjid Fatimah yang sudah dijelaskan atau diterangkan oleh Ustadz Hasan selaku Takmir Masjid Fatimah. Nah, hari ini kita akan melihat salah satu program yang dilaksanakan Masjid Fatimah pada bulan Ramadan, yaitu takjil dan berbuka bersama. Mau tahu apa aja menu takjil dan berbuka bersama Pada hari ini? Yuk! Ini dia persiapan jamaah masjid menjelang berbuka puasa. Sangat kompak dan saling membantu. Nah, sambil menunggu waktu berbuka, Ustazah keliling masjid nih. Wah, Masya Allah sekali bukan masjidnya. Bagus banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah waktunya berbuka. Saatnya kita makan takjil. Setelah itu, kita melaksanakan sholat maghrib dahulu. Setelah sholat maghrib, waktunya kita makan nasi. Wah, Masya Allah sekali, hidangannya sangat spesial. Itu tadi kegiatan ngabuburit kita hari ini di Masjid Fatimah. Besok kemana lagi ya? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode jelajah berikutnya. Bye-bye!